Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah menciptakan hidup dan mati, tapi untuk apa sebenarnya? Lalu, apakah yang dinilai hanya iman atau juga amal? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah tidak menyebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak menyebut ya ayyuhal insan, wahai insan. Tapi yang dipanggil, diundang untuk masuk ke bulan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah at-tasdiqu bil qalbi, hatinya merasa yakin. Wal iqraru bil lisani, lisannya mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal amalu bil arkani, sedangkan anggota tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut beramal. Kalau hanya sekedar beramal, maka semua makhluk ada amalnya, tapi tidak dinilai sebagai ibadah. Kalau hanya sekedar ikrar lisan, maka orang munafik juga berikrar, tapi lain di hati, lain di bibir. Kalau hanya sekedar di mulut, siapapun bisa berkata-kata. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah adalah kombinasi antara tiga. At-tasdiqu bil qalbi, hatinya merasa yakin, tapi keyakinannya tidak dia simpan sendiri. Dia umumkan, dia isytiharkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu anggota tubuhnya beramal. Ada amal badan dalam bentuk mengelilingi Ka'bah, namanya tawaf. Ada amal badan berjalan dari Safa ke Marwah, namanya sa'i. Ada amal badan menginap di waktu malam di Muzdalifah dan Mina, namanya mabit. Ada amal badan berjihad fi sabilillah sampai menumpahkan darah, amal itu bernama jihad. Ada amal badan melaksanakan tegak, ruku, sujud, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ibadah itu bernama sholat. Tapi ada juga amal harta. Amal harta dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, ghibah, ghanimah. Ada amal yang dalam bentuk lisan, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Sholawat juga bagian dari amal lisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar juga bagian dari amal lisan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu membaca Al-Qur'an juga amal lisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ada amal hati, amal badan, amal lisan, amal hati. Amal hati sabar ketika menerima ujian dari Allah. Istiqamah hati kuat ketika apapun yang datang dari Allah. Ridha menerima segala takdir Allah. Ini adalah amal hati. Semuanya ini mesti beramal, karena tuntutan iman adalah amal. Amal tanpa iman tidak diterima Allah. Kadang kita merasa cukup dengan iman, tapi lupa dengan amal. Padahal dalam Islam, keduanya tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal harus berjalan bersama. Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang hubungan keduanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain daripada jalan ini, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Mengapa dikatakan dia di akhirat rugi? Karena dia beramal tapi tidak beriman, maka amalnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Falan yuqbala minhu,
mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada pula orang yang mengaku beriman tapi dia tidak beramal, maka sesungguhnya mereka bisa tergolong dalam keadaan kufur. Orangnya disebut dengan kafir karena meninggalkan amal secara sengaja. Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada halangan apapun, dengan penuh kesadaran dia tinggalkan ibadah, faqad kafara jihara, maka dia kafir secara nyata. Amal tidak diterima kalau tidak ada iman. Pengakuan iman kalau tidak beramal bisa menyebabkan orang menjadi munafik bahkan kafir. Maka semuanya mesti seimbang antara zahir dan batin. Setelah lengkap ketiga-tiganya, ada pengakuan dalam hati, dinyatakan dengan lidah, anggota tubuh beramal, maka ada beberapa kelebihan-kelebihan. Ada kelebihan orang, manusia yang diciptakan Allah ini banyak, tapi ada yang punya kelebihan, keutamaan. Mereka lebih daripada kita. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah seorang rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang dipilih oleh Allah. Banyak manusia, tapi ada yang dipilih oleh Allah. Begitu juga dengan bumi. Belahan bumi ini banyak, tapi ada belahan bumi yang dipilih oleh Allah. Bila kita sholat 1 rakaat saja di sana, terhitung sebagai 100.000 rakaat kelipatan balasan amal bila dilaksanakan di belahan bumi yang lain. Ada kelebihan siang. Satu siang, 1 tahun ada 365 siang, tapi ada 1 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Begitu juga dengan malam, ada 365 malam dalam 1 tahun, tapi ada 1 malam yang dipilih Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ada 1 surat untuk malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kelebihan-kelebihan ini bukan atas dasar survei pilihan manusia. Ini murni Allah yang menetapkannya. Ada kelebihan manusia, ada kelebihan siang, ada kelebihan malam, ada kelebihan tempat, dan ada pula keutamaan, keistimewaan, kelebihan bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang istimewa, yang mulia. Salasun mutawaliyatun, dalam hadis disebutkan 3 bulan berurut-urut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi bulan yang terletak ma baina Jumada wa Sya'ban, dia adalah bulan yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan itu disebut dengan bulan Rajab, diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim, bulan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 12 bulan ada 4 bulan pilihan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan ada 1 bulan, satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa kata Allah tentang keutamaan bulan ini? Bulan ini satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Bulan-bulan ini satu-satunya yang di dalamnya ada suatu malam. Kalau kita beramal di malam itu, khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada manusia yang dilebihkan harta, dengan harta dia beramal soleh, shadaqatul jariyah.
Ada yang dilebihkan pada ilmu, dengan ilmunya dia beramal saleh. Ilmun yuntafa'u bih. Tapi ada orang yang diberikan anak, dengan anak pula dia mendapatkan amal jariah. Waladun salihun, anak yang soleh. Yad'ulah, yang akan mendoakan, yang akan membacakan Al-Quran, yang akan membacakan zikir. Setiap amal-amal kebaikannya kehidupan sementara, dia akan terputus dan terhenti. Tapi ada yang tidak berhenti dan tidak putus. Itulah amal yang dilakukan manusia. Maka ketika nanti kita masuk yang waktunya hanya sekitar 5 hari lagi, masuk ke bulan mulia, jangan sampai tidak tahu apa yang mau dilakukan. Orang tidak hanya membaca Al-Quran di luar sholat, tapi membaca Al-Quran di dalam sholat. Itulah dia imam-imam yang hebat, yang menghatamkan Al-Quran 1 juz dalam 1 malam, 30 malam menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih dan sholat witir. Bahkan doa khatam Qurannya dilaksanakan di dalam sholat tarawih. Mereka punya keutamaan, punya kelebihan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia lebih daripada kemampuannya. Maka kita ketika kita mampu membaca sesuai kemampuan kita, kita baca, insya Allah itu akan menolong. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, dengan itu turun rahmat Allah. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat Allah ke dalam rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, tempat berniaga, turun rahmat Allah. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat Allah. Pimpinan perusahaan, pimpinan kantor, BUMN mengajak karyawan, pegawai membaca Al-Quran, sangat baik. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum memulai pekerjaan, hati pegawainya tenang. Setelah hatinya tenang, yang lain ikut menjadi tenang. Mengusir gundah gulana, mengusir segala kesusahan. Karena yang paling penting dalam bekerja, beraktivitas adalah ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal. Dialah panglimanya, dialah komandannya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal hati, jantung itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati manusia. Di hati itulah bersarangnya iman. Di dalam hati itu juga ada sifat nifak, munafik, hati yang jahat, hati yang hasad, hati yang dengki. Dibersihkan, diusir, dihalau dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sehingga ketika hayat di kandung badan, ketika ruh masih bersemayam dalam jasad, kesempatan untuk beramal. Kenapa sampai bulan Sya'ban 1447 ini kita masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Berapa banyak orang yang ingin beramal tapi kematian lebih cepat. Kenapa kita masih hidup? Karena Allah ingin kita beramal. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa baik amal kita di sisi Allah.